Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Safari Bonsai Channel. Nah, di sini teman-teman, saya punya bahan sancang. Ini dari hasil dongkel yang kita tanam tadinya di ground. Kita dongkel, kita ambil. Karena umurnya sudah sekitar ada sekitar 1 tahun ya. Nah, setelah itu langsung kita simpan di pot. Nah, ini hasil potongannya di bagian atas ya. Ini juga, ini kita lihat tampak depannya teman-teman, sudah lumayan rimbun dan ada beberapa batang juga yang terlihat sudah menua ya. Nah, ini bisa kita arahkan, yang lain juga sudah kuat, jadi bisa kita arahkan dan bisa kita seleksi batang-batang mana yang harus kita buang dan mana yang kita pakai. Oke teman-teman, kita langsung seleksi saja ya. Baik teman-teman, langsung saja kita pilih percabangan yang mungkin kita lihat tidak perlu, jadi bisa langsung terlihat lebih ideal dalam pembentukan bonsainya ya. Nah, seperti ini kan kita lihat sangat rimbun ya. Ini sangat subur sekali teman-teman, dengan media yaitu pasir kali tanpa diayak, tapi bisa subur sekali ya seperti ini. Nah teman-teman, langsung saja kita pilih percabangan yang mungkin tidak kita gunakan ya, atau mengganggu daripada pembentukan gerak dasar bonsai sancang ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita putar teman-teman, kita lihat dulu. Di sini juga sebenarnya bisa dijadikan muka ya. Hanya saja ini bagiannya terlalu ke depan teman-teman, jadi kayaknya kurang bagus ya. Seperti ini juga sebenarnya bisa kalau kita buka ruang. Nah, seperti ini kita lihat ya. Nah, ini ada gerak dasar juga teman-teman. Jadi ini meliuk ya. Hanya saja di bagian depannya besar. Sebenarnya saya sedikit dilema juga dengan gerak dasar yang harus ditentukan, atau bagian muka juga yang ditentukan. Nah, jadi saya ambil kesimpulan bagian sebelah sini yang akan dijadikan bagian wajahnya. Sebentar, saya lebih jelas ya, kita lebih dekatkan. Seperti ini teman-teman. Jadi alurnya jelas, ada dua, yang kiri dan yang kanan. Nah, ini juga agak meliuk ya, jadi ya terlihat lebih bagus dan gerak dasarnya nampak gitu ya. Nah teman-teman, oke, langsung saja kita potong bagian sini, karena ini tidak perlu ya, karena sudah ada bagian sini. Bagian batang ini dia punya ranting. Nah, bagian sebelah sini kita loskan saja, maksudnya kita potong saja agar si badan bonsai ini terlihat lebih clean, lebih bersih ya. Nah, seperti ini kawan. Jadi sudah dipotong ya, bagian sini kita potong. Nah, jadi lebih terlihat lebih bersih. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua mata tunas ya di depan ini. Ini yang bagian yang kecil. Ini kita potong dulu bagian bawahnya. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada dua tunas ya. Ini yang kecil dan ini yang besar. Nah, kita gunakan yang ini saja teman-teman, yang ini kita potong. Jadi kita gunakan satu ini untuk percabangan selanjutnya. Ya, jadi ini kita los, tapi sebelumnya ini kita potong dulu, kita pruning dulu. Kita cutting bagian daun-daun yang tidak perlu. Sebenarnya bukan tidak perlu teman-teman, tapi untuk memperbesar batang sancang ini, setidaknya daunnya kita kurangi agar terjadi penuaan di sini dan pembesaran di bagian ranting ini ya. Seperti ini teman-teman, jadi kan terlihat ya, terlihat. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman, di sini ada batang, sini ada batang ranting, maksudnya ranting, batang ranting, dan di belakangnya ada teman-teman. Ini yang saya pegang nih, bagian belakang ini ada. Nah, ini ya.
bagian sebelah sini ada. Jadi ini tidak perlu sebenarnya karena sudah dilengkapi dengan yang ada di depan. Yang di belakang soalnya sudah tidak perlu. Jadi ngapain lagi kan? Mendingan kita potong daripada nanti bonsainya membesar di bagian ketiaknya atau di bagian siku-siku ini. Kita potong aja ya. Nah, ini yang kecil-kecil juga bisa kita gunakan tangan. Oke teman-teman, ya sudah semakin nampak ya. Nah untuk bagian sebelah sini, untuk belakangnya sudah ada teman-teman ya. Di bagian sini, bagian ke belakangnya sudah ada. Mungkin sedikit kita pruning dulu. Nah teman-teman, kita lihat di sini. Nah jadi ini bagian depannya, yang ini. Nah ini bagian untuk ke belakang atau ke pinggir, ke sini juga bisa. Tapi lebih ke belakang karena ini di bagian belakang ya. Jadi ini bagian depan teman-teman. Kalau kita geser, nah ini sudah ada ke belakang ke sini. Ini bagian depan ya, muka di sini ya. Jadi sudah ada untuk bagian belakangnya. Sebenarnya sudah lengkap. Lalu di sini juga ada bagian-bagian yang tidak perlu sebenarnya, harus kita potong juga ya. Ranting-ranting yang sudah tumbuh, memang sancang ini cepat tumbuhnya ya, dan kalau tumbuh pasti rimbun, apalagi sudah di pruning seperti ini teman-teman. Setelah kita pruning seperti ini teman-teman, itu akan lebih terlihat ya dari bentuk percabangan, bentuk dari bodi si bonsai sendiri ya, gerak dasarnya juga terlihat. Dan ini juga bisa merimbunkan, mempruning ini merimbunkan daun-daun sancang nanti. Sebenarnya ini juga sudah rimbun, cuman kan sudah agak besar ya. Jadi kita potong untuk mulai penuaan di batangnya. Dan setelah itu baru akan merimbunkan daun-daun dari cabang-cabang ini ya teman-teman. Selanjutnya ini juga bagian belakang sudah ada teman-teman, di belakang di sini. Jadi tidak kosong nantinya. Bagian sini juga sudah ada. Ini juga sudah ada teman-teman. Jadi untuk bagian depan kan sebelah sini ya. Sebelah sini bagian depan, belakangnya berarti sini. Seperti ini depan, ini belakangnya sudah ada juga. Ya. Kita langsung pruning saja dulu. Kita kurangi daun-daun yang menutupi bodi karena tidak terlihat gitu, terlalu rimbun, akhirnya batang-batang atau ranting-ranting yang ada di dalamnya ditutupi oleh daun-daun yang rimbun ini. Jadi sancang ini semakin kita potong semakin subur ya. Yang penting dia tidak kurang air karena memang sifatnya lebih lembab, berbeda dengan waru. Kalau waru kan dia untuk tanah yang terlalu basah itu tidak akan kuat. Maksudnya memang sensitif sekali dengan tanah-tanah yang terlalu basah. Jadi dia harusnya kan lebih gembur gitu ya. Nah, kalau sancang ini sancang ini identik dengan dia menginginkan air yang lumayan dan tanah yang lembab dan poros juga ya. Jadi sebenarnya mudah kalau kita mau nyiram juga setiap hari nggak apa-apa ya, berbeda dengan waru. Kalau waru disiram terus-terusan, tanahnya basah, lama-lama bisa busuk teman-teman. Nah kalau ini kan enggak ya, seperti ini teman-teman ya. Ini juga bagian depan kita pruning saja karena bagian batangnya pun sudah lumayan besar juga ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah, jadi kita lebih mudah untuk melihat perantingannya karena sudah di pruning ya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas kira-kira mana yang akan kita seleksi, seperti bagian sini tadi ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini ada satu cabang ya, sini ada satu cabang yang kalau kita lihat ini berdekatan
Nah ini menempel teman-teman, 1 2 ini menempel, dia tumbuh di satu titik ya. Nah ini sebaiknya, alangkah baiknya kita langsung potong saja bagian yang tidak perlu. Nah untuk hal ini saya mengambil yang bagian atas, untuk bagian sisi ini tidak perlu ya, karena sudah nanti dilengkapi dengan yang ini. Ada bagian sini teman-teman ya, seperti ini. Bagian belakang juga sudah ada, untuk backnya ada 2 ya. Ini bisa sebenarnya sih nggak perlu juga, mungkin harus kita potong juga ya teman-teman, karena ini bagian belakang yang tidak perlu ada 2 teman-teman ya, 1 2. Nah, sini ada 2, jadi kita potong saja bagian sini, kita ambil yang bagian ini ya. Seperti ini teman-teman, jadi sudah terlihat gerak dasarnya ya. Nah selanjutnya teman-teman, kita pruning, kita cutting bagian-bagian yang tidak perlu seperti di sini. Ini sudah cukup tua ya, sudah saya tinggalkan. Ini kira-kira dari hasil dongkel lalu masuk ke pot itu ada sekitar umur 2 bulan ya, 2 bulan, dan lihat sangat subur sekali. Dan ini pun sudah membesar, jadi langsung kita potong aja bagian sini ya, karena memang tidak perlu juga. Nah seperti ini kita potong, nanti kita bisa lakukan pengarahan ya, menggunakan kawat. Untuk bagian depan ini teman-teman bisa dijadikan sebagai mahkota nantinya terusan, karena untuk bagian belakangnya juga saya berharap memang akan tumbuh di sini teman-teman ya. Saya berharap akan tumbuh di sini, ternyata tidak tumbuh juga ya, ternyata tidak tumbuh. Nah akhirnya ada di bagian sini. Untuk tampak depannya seperti ini, nanti tumbuh di sini 1, di sini juga 1 ya, di sini 1, di sini 1. Nah ini akan nanti kita potong juga, kita coba untuk potong ya. Jadi nanti ini kita potong, kita ambil bagian ini sebagai mahkota ke depannya. Nah ini belakangnya sudah ada, bagian ke samping juga kalau mau diteruskan juga sudah ada untuk ke mahkota kedua. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita potong bagian sini ya, bagian sini. Dan ini juga untuk belakang kita potong aja deh, karena sudah cukup besar bagian batangnya, jadi bisa kita potong dan menunggu batang baru, atau memang kita pruning dan kita kawati ya teman-teman. Nah PR-nya yaitu di bagian sini teman-teman, ini harus kita potong, ini harus kita hilangkan agar di bagian sini bisa tumbuh optimal, tidak berbanding lurus atau tidak berdempetan dengan bagian sini ya. Oke, kita akan coba teman-teman potong di bagian sini ya. Sudah kita potong ya, penampakannya seperti ini, jadi tidak terlalu keluar. Nanti kita tunggu sampai kambiumnya benar-benar rapat ya, ada sekitar 6 bulan kambium akan merapat. Nah kita tunggu untuk perapatan dari kambiumnya itu sendiri. Yang penting teman-teman, media dari si bonsai ini itu harus poros ya, harus mudah menyerap air, jadi akan lebih mudah kambium merapat. Bukan hanya karena menggunakan salep kambium aja, tapi juga karena
subur atau tidaknya tanaman tersebut, begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia hasilnya dari pruning. Beberapa percabangan kita kurangi ya, kita hilangkan, kita pruning, cutting dan sebagainya untuk melihat gerak dasar atau bagian bodi si bonsai menjadi lebih terlihat di bagian mukanya seperti ini ya. Untuk bagian ini kita potong. Banyak sekali perubahan yang saya lakukan. Yang tadinya tidak ingin saya potong, ternyata saya potong. Bagian sini juga tadi saya potong ya, karena ini di belakang mengganggu ya. Ini sudah tertutup oleh yang bagian depan, jadi ini saya potong. Ini saya biarkan untuk nanti tumbuh batang baru, tunas-tunas baru. Bagian belakang juga sudah. Ini tidak terlalu terlihat. Ini kalau kita geser seperti ini ya agak terlihat ya. Ini bagian belakang sudah semua, bagian depan juga sudah ya, ke sisi seperti ini teman-teman. Nah, untuk bagian akarnya sendiri teman-teman bisa kita lihat, kita dekatkan ya seperti ini. Kita lihat, kita gali sedikit. Untuk akarnya sendiri bagian depan sudah lumayan ya. Bagian sini, ini sisi sini, hanya saja mungkin PR bagi saya teman-teman, di bagian belakangnya ini akarnya belum tumbuh. Bukan belum tumbuh sebenarnya, tapi ada bagian akar besar yang lumayan besar, tidak mengeluarkan akar ya. Nah, solusinya teman-teman, bagi kita pebonsai pemula, solusinya adalah kita bisa menyayat di bagian yang ingin menumbuhkan akar. Nah, seperti ini kita sayat sampai benar-benar sayatan ini mengelupas dari kulitnya, kulit si bonsai sancang ini. Karena untuk sancang ini teman-teman bisa dikatakan sangat mudah ya, mudah tumbuh akar, mudah hidup, namun juga bisa mudah mati kalau kekurangan air dan perawatan yang tidak tepat ya. Oke teman-teman, ini sudah kita lukai sedikit ya di bagian sini. Ini kalau kita lihat nih, mungkin kelihatan nggak ya, ini sudah kita lukai ya, biar nanti dia akan menumbuhkan akar-akar kecil yang baru teman-teman. Tidak perlu rapih-rapih, hanya kita cukup dalam saja untuk memberikan lukanya teman-teman. Karena di bagian sebelah sini sudah ada akar yang menopang juga untuk nutrisi, jadi kita aman-aman aja. Nah, seperti ini ya akar-akarnya sudah terlihat. Sebenarnya saya tidak menimbulkan akar di sebelah sini juga tidak masalah ya. Hanya saja saya ingin mencoba untuk si akarnya tersebut bisa keliling ya. Nah, ini sebentar kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, kita tutup kembali. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi sudah terlihat gerak dasarnya, sudah terlihat bagian mukanya sebelah mana ya. Ini sudah ada perantingan, sudah lengkap semuanya, sudah ada, tinggal kita los batang ya. Kita tinggal los batang, menunggu batangnya lebih menua dan membesar teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman hanya itu saja. Terima kasih sudah menonton channel Safari Bonsai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila video ini sangat berguna dan juga bisa mengisi waktu luang bagi para pembonsai pemula seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.